Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melakukan amal sholeh, menambah bekal-bekal kebaikan kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita dibangunkan dari kematian kecil kita untuk diberikan kesempatan memperbaiki diri kita, meminta ampun atas dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan. Maka ini bagian dari kenikmatan yang patut kita syukuri, yang harus kita syukuri. Semoga dengan syukur itu kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan tetap ada dalam diri kita dan Allah tambahkan dengan kenikmatan yang lain. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga umatnya yang mensyiarkan, yang menyebarkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hafizakumullah, insyaallah di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di surah At-Takwir. Namun sebelum itu sedikit kita ingin mengulang lagi tentang pentingnya kita mempelajari Al-Quran, pentingnya kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Di antara ulama ada yang menyampaikan, kalau kita ingin tahu seberapa dekat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Ketika kita ingin mengetahui kita ini dekat tidak sih dengan Allah, kita ini mendapatkan posisi dekat dengan Allah atau tidak, maka lihatlah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, dengan firman Allah, dengan kalam Allah. Kalau interaksi kita dengan Al-Quran banyak, sering, bahkan selalu melekat dalam aktivitas keseharian kita, maka bersyukurlah. Itu artinya sebagai pertanda kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita dekat dengan firman-Nya, dengan kalamnya, maka itu menunjukkan kita dekat dengan zat yang mengucapkan, zat yang menyampaikan kalam tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau interaksi kita dengan Al-Quran tidak banyak, jarang, kadang-kadang, maka kita perlu memperbaiki, kita perlu menintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita. Jangan-jangan kita tidak dekat dengan Allah karena kita tidak dekat dengan firman-Nya. Maka di kesempatan pagi ini menjadi salah satu ikhtiar kita, menjadi salah satu usaha kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajari, dengan mengenali lebih dalam tentang firman-firman Allah, ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, apa maksudnya, apa yang Allah inginkan untuk kita dari firman-firman Allah tersebut. Di dalam surah At-Takwir yang sebagiannya sudah kita sampaikan di beberapa waktu yang lalu, tentang biodatanya, tentang munasabahnya, dan beberapa hal yang sudah kita sampaikan. InsyaAllah di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan masuk dari ayat per ayatnya. Kita awali dengan
menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza syamsu kuwirat." Apabila matahari digulung, wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, wa idzal jibalu suyyirat, dan apabila gunung-gunung diperjalankan atau dihancurkan, wa idzal isyaru utilat, dan apabila unta yang sedang bunting diabaikan, dibiarkan, ditinggalkan, wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang buas, binatang-binatang liar. Jadi ini bisa dilihat gambarnya, mulai dari matahari, bintang-bintang, gunung, unta yang sedang bunting, kemudian binatang-binatang buas dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan kelak di padang mahsyar. Kemudian wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dinyalakan, lautan dipanaskan, dinyalakan menjadi nyala api. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dipertemukan. Ini kabarnya kurang tepat sebenarnya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup, mereka akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa kalian dibunuh, kalian dikubur hidup-hidup. Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila suhuf, buku-buku catatan amal, kitab-kitab catatan amal diberikan, dibuka lebar-lebar. Kemudian wa idzas samaa'u kusyitat, dan apabila langit dijatuhkan, digelapkan, dihilangkan cahayanya, dilenyapkan. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan apinya, dinyalakan panasnya. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga itu didekatkan. Di dalam satu surah At-Takwir ini, Allah Subhanahu wa taala mengawali suratnya dengan kata idza, yang artinya apabila atau ketika. Artinya kalau dalam bahasa Arab ini disebut dengan isim syarat, yaitu apabila, jika ini terjadi maka. Jadi syarat dan jawabnya nanti. Dan Masya Allah, di dalam satu surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, mengulang kata idza sebanyak 12 kali. Itu artinya Allah menyebutkan 12 peristiwa sebelum Allah nanti menyampaikan berita bahwa jawabannya ada di ayat yang ke-14, alimat nafsum ma ahdarat. Jadi Allah ingin menyampaikan alimat nafsum ma ahdarat, setiap jiwa, setiap yang bernyawa akan mengetahui apa yang sudah dikerjakannya, apa yang sudah diamalkannya di dunia, perbuatan yang sudah dilakukannya di dunia, dia akan mengetahui semuanya. Allah hanya ingin menyampaikan kalimat itu, bahwa setiap kita akan diberikan, ditampakkan apa yang sudah kita lakukan, kebaikan maupun keburukan, amal soleh maupun amal yang tidak soleh. Allah hanya ingin menyampaikan itu, tapi Allah mendahuluinya dengan menyampaikan 12 peristiwa. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang ingin Allah sampaikan ini benar-benar sesuatu yang bukan hal yang biasa. Karena prolognya, muqaddimahnya, Allah memberikan muqaddimah yang sangat panjang, sampai 13 ayat yang di dalamnya ada 12 peristiwa. Dari 12 peristiwa ini, di sini kita cantumkan huruf idza disebutkan sebanyak 12 kali. Kalau dalam bahasa Arab,
mengulang kata seperti ini termasuk sesuatu yang istilahnya itnab, terlalu bertele-tele. Padahal kita tahu karakter Al-Quran itu dia adalah ijaz. Al-Quran itu lebih senang menggunakan kata yang simple tapi maknanya luas, menggunakan satu kata yang pendek, yang ringkas tetapi maknanya dalam. Itu karakter aslinya Al-Quran adalah ijaz, yaitu satu kata tapi maknanya luas, maknanya banyak. Tetapi di sisi lain Al-Quran juga kadang menggunakan kata pengulangan-pengulangan yang dikenal dengan kata itnab, yang dia tujuannya adalah untuk membuat kita semakin penasaran. Jadi kata apabila diulang sampai 12 kali untuk membuat kita penasaran sekaligus membuat kita takut. Memang apa yang akan terjadi? Memang apa yang akan terjadi kalau peristiwa itu hadir? Jadi itu diantara tujuan Al-Quran. Mengapa Allah sampai mengulang kata idza 12 kali? Tujuannya adalah membuat kita semakin penasaran. Memangnya ada apa? Memangnya akan terjadi apa? Disampaikan sampai 12 kali, sekaligus juga untuk menimbulkan rasa takut di dalam hati kita. Karena kalau kita sudah takut, maka kita pasti berharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan peristiwa di hari kiamat, kemarin malam saja misalkan, bagaimana kita Masya Allah diguyur hujan yang sangat deras, angin kencang, ditambah suara petir yang Masya Allah menggelegar. Kalau di sini mungkin tidak begitu terasa. Kalau kami di Mangunharjo tempatnya lebih tinggi, di hati itu makser. Jadi kilat, petir itu Masya Allah, dar. Karena kami tempatnya tinggi jadi terasa sekali. Jadi yang ada saat itu cuma bertasbih, membaca doa ketika petir itu terdengar. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Jadi sudah tidak punya harapan lain. Jadi membayangkan suara petir yang menggelegar saja itu sudah menakutkan jiwa kita, menakutkan diri kita. Itu baru petir yang menyambar, petir yang atau kilat yang terlihat. Bagaimana nanti dengan peristiwa yang terjadi di hari kiamat yang disebutkan di dalam surah At-Takwir ini? Langit akan runtuh, bintang-bintang yang segede itu, sebesar itu akan berjatuhan satu persatu. Tentu akan lebih menyeramkan, lebih menakutkan. Maka yang kita sampaikan yang dekat dengan kita. Kalau petir yang tidak seberapa, tidak ada tuh tanda-tanda kiamat. Ada memang suara di antara tanda-tanda kiamat semakin dekat adalah banyaknya terdengar petir atau geluduk dan sebagainya itu. Tapi kan tidak menjadi tanda utama dalam arti tanda besar. Ada yang jauh lebih besar, ada yang jauh lebih menyeramkan. Dan Masya Allah ada kalimat yang menarik yang disampaikan oleh Khalifah Al-Adil Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Jadi Umar bin Abdul Aziz saat itu belum menjadi khalifah. Beliau menjadi penasihat dari khalifah sebelumnya, Sulaiman bin Abdul Malik. Ketika dalam satu perjalanan, dalam satu safar, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dan rombongannya ini diguyur hujan, kemudian terdengar petir yang sangat keras. Terdengar petir yang sangat keras, sangat kuat. Kemudian Khalifah Sulaiman ketakutan. Melihat khalifahnya ketakutan, justru Umar bin Abdul Aziz tertawa. Jadi ketika mendengar suara petir yang keras, Sulaiman bin Abdul Malik ketakutan. Maka ketakutannya itu ditertawakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Karena ini masih kerabat, masih saudara, kemudian dijadikan penasehatnya, maka tidak masalah menertawakan khalifah. Maka begitu melihat Umar bin Abdul Aziz tertawa, ditanya oleh khalifah, "Wahai Umar, dalam keadaan seperti ini, menyeramkan seperti ini, kamu malah tertawa?" Jadi melihat atau mendengar petir yang menggelegar seperti ini, kamu malah tertawa, bukannya kamu merasa takut? Lihat kalimatnya, Masya Allah, beliau luar biasa. "Wahai khalifah, yang kalian lihat ini, yang kamu lihat ini, petir ini muncul setelah turunnya rahmat Allah, yaitu hujan. Karena kita tahu hujan itu adalah rahmat barokah dari Allah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah." Petir yang kamu lihat
petir yang kamu dengar suaranya itu dia muncul karena setelah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau yang turun murkanya Allah? Jadi yang turun rahmatnya Allah saja membuat kamu ketakutan. Yaitu petir tadi yang kita sampaikan kan, tidak ada petir kecuali biasanya turunnya setelah hujan atau ada mendung, awan dan sebagainya itu. Nah, jadi Umar ingin menyampaikan kasih sayang Allah, rahmat Allah yang turun kemudian dibarengi dengan suara petir yang menggelegar. Kalau rahmat Allah yang turun saja membuat kamu ketakutan, bagaimana kalau yang turun adalah murkanya Allah? Jadi tentu kalimat ini memberikan teguran kepada kita semuanya. Rahmat Allah yang turun kepada kita seperti kemarin malam dan beberapa hari ini disertai dengan hujan yang Masya Allah membawa keberkahan air yang barokah dari langit itu. Kita merasa takut, merasa khawatir dengan petir yang menggelegar itu, padahal yang turun adalah rahmat Allah. Bagaimana kalau yang turun adalah murka Allah? Jadi itu ilustrasi yang ingin disampaikan. Kita disuruh untuk membayangkan bahwa kalau Allah sudah murka, kalau Allah sudah marah, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang sanggup untuk membayangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang dibaca ketika mendengar petir, selain kita bertasbih kan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya Allah jangan matikan kami dengan murkamu, Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi adabik, dan jangan kau binasakan kami dengan azabmu ini. Jadi di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika mendengar petir kurang lebih begitu, ya Allah jangan matikan kami dengan murkamu, yaitu petir yang menyambar ini, dan jangan binasakan kami dengan siksamu ini, selamatkan kami, selamatkan kami. Jadi itu kurang lebih doanya. Jadi kalau dengan petir yang merupakan tanda kiamat yang kecil saja membuat kita sudah ketakutan, bagaimana dengan tanda-tanda kiamat yang besar yang disampaikan di surat-surat yang sudah kita pelajari, surah Al-Insyiqaq, surah At-Takwir, Al-Infitar, dan sekarang surah At-Takwir. Allah menyebutkannya setidaknya nanti ada 2 tanda besar yang terjadi di langit dan 4 tanda besar yang terjadi di bumi. Jadi dari 12 kata idza ini nanti dirinci oleh ulama. Dari 12 kata syarat ini, apabila ketika ini, yang 2 terkait peristiwa yang terjadi di langit, yang 4 terkait dengan peristiwa yang terjadi di bumi, sisanya 6 itu peristiwa-peristiwa yang mendorong kita untuk memperbanyak amal sholih dan mengurangi, meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian dari 12 kata idza secara urutan itu menunjukkan juga urutan kejadiannya. Jadi peletakan ayat itu idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat, urutan ayat juga menunjukkan urutan waktu terjadinya. Jadi dia diletakkan di ayat pertama berarti kejadiannya lebih dulu dibandingkan nanti yang diletakkan di ayat yang ke-13, ayat yang ke-12, maka kejadiannya lebih dahulu yang diletakkan di ayat pertama. Ayat pertama apa? Idza syamsu kuwirat, apabila langit digulung. Jadi nanti peristiwa terjadinya langit digulung dengan peristiwa terjadinya buku catatan amal itu dibuka lebih dulu terjadinya ketika langit digulung. Kemudian tadi sudah kita sampaikan terdapat 12 peristiwa, 6 terjadinya menjelang kiamat terjadi atau ketika kiamat terjadi, dan 6 lainnya terjadinya di hari kiamat, di hari akhirat nanti, di pengadilan akhirat nanti. Jadi dari 12 idza, 12 peristiwa itu 6 terjadinya menjelang kiamat atau pas kiamat terjadi, dan 6 lainnya terjadinya di akhirat, kehidupan akhirat nanti. Kata idza kita lihat semuanya nanti menggunakan kata kerja lampau atau fi'il madhi. Kan fi'il madhi kita tahu pekerjaan yang sudah selesai sebenarnya. Saya sudah sholat subuh. Idza shallaitas subuh, ketika kamu sholat subuh. Jadi pekerjaannya menunjukkan sesuatu yang sudah lampau tapi kejadiannya kan belum terjadi. Terus bagaimana cara menggabungkannya? Jadi ini kuwirat, inkadarat,
suyirat ini menggunakan bentuk fi'il madhi, yaitu pekerjaan atau peristiwa yang sudah terjadi lampau. Tapi kan kita tahu kenyataannya peristiwanya belum terjadi. Terus gimana ceritanya kok bisa begitu? Fi'il yang digunakan fi'il madhi, kata kerja lampau, sementara peristiwanya belum terjadi. Maka ini menggambarkan bahwa ketika kata idza dihubungkan dengan fi'il madhi, kata kerja lampau, ini menunjukkan peristiwanya pasti akan terjadi. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan sama sekali. Pasti nanti akan terjadi. Jadi itu kaidah dalam Al-Quran. Kalau ada kata idza, kemudian fi'il yang digunakan setelahnya adalah fi'il madhi, maka dia menunjukkan bahwa peristiwanya pasti akan benar-benar terjadi. Kita lihat ayat yang pertama, idza syamsu kuwirat, apabila langit digulung. Apa maksudnya digulung? Kuwirat itu arti aslinya adalah jumi'at, dikumpulkan. Seperti orang kalau pakai surban, maka kain yang melebar itu kemudian digulung, kemudian diikat-ikatkan. Nah, itu kata kuwirat. Jadi langit nanti akan diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi langit yang seluas mata memandang itu, tidak ada habisnya itu, oleh Allah Subhanahu wa taala nanti langitnya akan dikumpulkan, akan digulung. Di antara penafsiran kata kuwirat adalah bahwa langit nanti akan dimasukkan ke dalam arasy-nya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau tidak salah sudah pernah menyampaikan gambaran arasy Allah seperti apa. Jadi perbandingan antara arasy-nya Allah dengan kursi, dengan langit, 7 langit ini. Kita sudah pernah menyampaikan perbandingan 7 langit dengan kursi, wasi'a kursiyu di ayat kursi itu. Jadi perbandingannya adalah seperti kalau ibarat kursi Allah itu seperti tameng, perisai. Kemudian 7 langit itu seperti 7 koin, 7 logam koin. Maka 7 logam itu ketika diletakkan di atas tameng, maka masih ada sisa yang luas. Itu gambaran arasy-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbandingan antara perbandingan kursi singgasananya Allah dengan 7 langit itu seperti tameng dan 7 koin logam tadi. Jadi dia tidak ada apa-apanya. Langit beserta isinya ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Lah perbandingan kursinya Allah, singgasananya Allah, kursinya Allah, tempat Allah, kursinya itu kita menyebutnya kursi, wasi'a kursiyus samawati wal ardu. Perbandingannya dengan arasy-nya Allah itu seperti tameng tadi yang diletakkan di hamparan padang pasir. Jadi arasy-nya Allah itu seperti padang pasir, seluas itu, seluas mata memandang. Sedangkan kursinya Allah itu seperti perisai atau tameng tadi. Jadi itu ilustrasi yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Lah, langit yang sebesar ini nanti akan digulung oleh Allah, dimasukkan ke dalam arasy-nya Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada apa-apanya. Ibaratnya seperti koin kecil tadi diletakkan di padang pasir, yang gak akan pernah kelihatan. Padang pasir yang sangat luas, itu langit seperti 7 koin tadi, ketika diletakkan ya tidak ada apa-apanya, tidak pernah memakan tempat di arah sama sekali. Atau makna kuwirat yang kedua adalah dihilangkan cahayanya. Jadi langit tidak lagi bercahaya, langit tidak lagi terang benderang seperti yang kita lihat di pagi hari atau siang hari. Atau makna yang ketiga, langit ini nanti akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Di dalam hadis yang sahih nanti disebutkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Asy-syamsu wal qamaru mukawwarani yaumal qiyamah." Langit, matahari, idza syamsu itu matahari ya, maaf saya salah nyebut. Idza syamsu itu matahari, ketika matahari digulung. Jadi nanti pada hari kiamat matahari dan bulan akan digulung pada hari kiamat nanti. Di riwayat yang lain disebutkan kedua-duanya akan digulung, matahari ini akan digulung dan bulan akan digulung, kemudian akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, matahari ini dimasukkan ke dalam neraka bukan disiksa, bukan. Jadi maksudnya matahari dimasukkan di neraka itu
untuk menghinakan orang-orang yang menyembah matahari. Memang ada orang yang menyembah matahari, ada. Di dalam surah An-Naml kan disebutkan dulu Ratu Saba dan kaumnya kan mereka menyembah matahari. Makanya burung hudhud ketika melihat pemandangan, loh kok ada manusia menyembah bukan menyembah Allah, maka burung hudhudnya merasa aneh. Jadi burung hudhudnya menyampaikan kepada Raja Sulaiman, Nabiullah Sulaiman, dia mengatakan, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' walaha arsyun azim. Aku melihat, wahai raja, ada sekelompok masyarakat yang dipimpin oleh seorang wanita, dan wanita ini dia punya arsy yang azim, dia punya singgasana yang sangat besar. Tapi yang aneh, kata burung hududi, inni wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Tapi yang aneh, aku melihat dia, si ratu ini dan rakyatnya, mereka menyembah bersujud kepada matahari. Maka dimasukkannya matahari dan bulan ini ke neraka untuk menghinakan mereka yang menyembah matahari. Jadi seolah-olah ingin dikatakan kepada penghuni neraka, lihat kalian wahai penghuni neraka, ini loh yang kalian sembah dulu, ini loh yang kalian bersujud kepadanya, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi apa yang kalian sembah dan kalian yang menyembahnya, semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka untuk menghinakan penduduk neraka yang dulu mereka menyembah matahari dan menyembah bulan. Artinya apa yang mereka sembah, apa yang mereka sujud kepadanya itu tidak bermanfaat sama sekali, tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka yang menyembahnya. Jadi matahari yang mereka sembah, lihat sama-sama di neraka, nggak bisa menolong kalian. Jadi ingin menghinakan, Allah ingin menghinakan. Jadi idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, apabila matahari dilemparkan ke dalam neraka jahanam itu untuk menghinakan orang-orang yang dulu menyembah matahari. Ini peristiwa yang pertama. Dimulai dari matahari, bintang yang paling besar. Kemudian yang berikutnya, ini ada gambar di internet tentang urutan bagaimana bintang-bintang itu muncul, terjadi, kemudian membesar, kemudian nanti pecah dan hilang atau rusak. Jadi di internet banyak disampaikan ilustrasi gambar tentang bagaimana munculnya bintang-bintang itu. Nah, ayat yang kedua menunjukkan wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Jadi makna inkadarat, berjatuhan itu pertama berhamburan, dia akan rusak, dia akan binasa, dia akan hancur seperti berhamburannya kapas-kapas yang berterbangan. Atau makna inkadarat, bintang-bintang yang punya cahaya itu nanti menjelang hari kiamat terjadi, cahayanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika tidak memiliki cahaya lagi, maka dia akan berjatuhan. Bagaimana prosesnya? Ulama menyebutkan, diantaranya Ibnu Abbas, beliau memberikan gambaran bagaimana kok bintang-bintang nanti bisa berjatuhan. Jadi beliau mengatakan, bintang-bintang itu berjatuhan, bintang-bintang itu ibaratnya seperti lampu, seperti pelita yang antara langit dan bumi, dia ada semacam kayak talinya. Jadi bintang-bintang itu seperti kalau anak-anak kita membuat hiasan bintang di kamarnya, kan mesti ada tali yang mengikatnya biar dia bisa di atas kan. Nah, Ibnu Abbas menyebutkannya seperti itu. Jadi bintang-bintang yang kita lihat di langit itu, dia ada tali yang menghubungkan antara bumi dengan langit, dan tali itu terbuat dari cahaya. Dan setiap tali yang membuat bintang-bintang itu bisa bergelantungan atau bisa menempel, ada malaikat yang memegangnya. Ada malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk memegangnya, untuk memeganginya. Lah begitu nanti hari kiamat, sangkakala nanti akan ditiup pertama, maka semua makhluk akan mati. Semua makhluk yang bernyawa akan mati, termasuk malaikat. Lah begitu malaikatnya mati, termasuk malaikat yang memegangi tali yang membuat bintang-bintang tadi bergelantungan di langit, kan yang memegangi sudah mati, otomatis yang dipegangi akan jatuh, maka itu prosesnya. Jadi yang seperti ini disampaikan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Jadi bagaimana bisa kok bintang berjatuhan? Bukankah kalau kita lihat dari ini ada gaya yang membuat bintang-bintang ini mengapung di angkasa? Tidak. Kalau penjelasan ulama, justru ada tali yang menghubungkan bintang-bintang itu sehingga dia bisa tetap berada di atas langit. Begitu yang memegangi, malaikat yang memeganginya mati, otomatis yang dipeganginya akan jatuh. Maka itu kurang lebih proses yang disebutkan oleh ulama tentang bintang jatuh. Di sini disebutkan sabda Rasulullah Muhammad SAW, pada hari kiamat nanti, la yabqa fis sama'i yauma idzin najmun illa saqata fil ardi. Tidak ada satu bintang pun di langit pada hari kiamat kecuali bintang itu pasti akan berjatuhan, jatuh ke bumi. Bayangkan bintang itu ukurannya akan lebih besar daripada bumi. Nah, bagaimana nanti yang lebih besar ini akan menjatuhi sesuatu yang lebih kecil? Hatta yafza'a ahlul ardi sabi'ah. Hingga ketika bintang itu berjatuhan kemudian mengenai bumi, maka penduduk bumi di bagian bumi yang lapis ketujuh itu, bahkan yang berada di dasar bumi lapis ketujuh, mereka merasa ketakutan. Kalau yang di dasar bumi lapis ketujuh saja ketakutan, bagaimana kita yang ada di permukaan? Jadi saya ulangi lagi Pak. Jadi gambaran ini, begitu nanti bintang-bintang itu berjatuhan menimpa bumi, Rasulullah Muhammad SAW menggambarkan hatta yafza'a ahlul ardi as-sabi'ah, sampai-sampai mereka makhluk-makhluk yang menempati dasar bumi yang ketujuh, bagian bumi yang ketujuh, mereka merasa ketakutan. Nah, kalau yang ada di dasar permukaan bumi, di dalam bumi saja ketakutan, bagaimana kita yang ada di permukaan bumi? Jadi itu gambaran betapa menakutkannya peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Maka kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kita dan semoga Allah tetapkan kita dalam keimanan, karena orang beriman nanti tidak akan mendapati hari kiamat terjadi. Jadi sebelum kiamat terjadi, Allah akan wafatkan semua orang yang beriman, sehingga yang mendapati peristiwa kiamat terjadi adalah manusia-manusia yang buruk, manusia-manusia yang jahat. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita tetap menjadi orang yang beriman dan kita tidak mendapati peristiwa hari kiamat itu terjadi. Ini dulu yang bisa disampaikan dari 12 peristiwa yang disebutkan di dalam surah At-Takwir ini. Dua peristiwa pertama yang kita sebutkan adalah peristiwa yang terjadi di langit, yaitu ketika matahari nanti digulung, bintang-bintang nanti berjatuhan. Allah memulai dengan peristiwa yang terjadi di langit karena mudah dilihat, karena gampang dilihat dan kita menyaksikannya setiap waktu, setiap hari. Maka itu menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.